Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6012. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini berhasil naik di atas resistennya dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 3050. Bisa kita lihat di grafik, secara tren PTBA saat ini sudah bergerak sangat uptrend. Dan minggu lalu PTBA sempat berusaha break dari harga 2800 dan terlihat masih gagal. Dan hari ini pada saat pembukaan PTBA langsung terbentuk gap up dan naik di atas resisten ini. Dan kenaikan hari ini membuat PTBA berada di resisten berikutnya di harga 3000. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas dan telah berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren jangka menengah PTBA saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Untuk MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga 2 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat PTBA minggu ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kenaikan ini sudah mulai berkurang kekuatannya karena saat ini jika kita perhatikan ISG sudah naik mencapai angka 6000. Jadi ISG atau saham-saham di bursa kita saat ini sudah tidak murah lagi. Karena saat ini sudah mencapai angka 6000 yang sudah dekat dengan harga tertingginya. Untuk PTB aja jika kita lihat kenaikan hari ini telah membuat PTB berhasil naik di atas harga tertinggi yang pernah dicapai pada Januari tahun ini. Jadi pada saat sebelumnya PTBA gagal break dari harga 2800 mulai turun, hari ini PTBA telah berhasil naik di atas resisten yang gagal ditembus tahun Januari tahun ini. Dari data yang kita dapat ini, PTBA masih berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 3100. Jadi minggu ini masih ada potensi untuk naik mencapai harga 3100 yang merupakan resisten berikutnya. Jika kita lihat, tahun lalu PTBA juga berusaha naik menembus harga resisten ini dan terlihat masih gagal. Jadi hati-hati, ada potensi PTBA untuk mulai bergerak sideways untuk sementara saat gagal break dari harga 3100. Jadi untuk teman-teman telah berhasil mempunyai saham PTBA di harga bawah, saat ini PTBA masih sangat layak untuk di hold. Karena trennya saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, sebenarnya harga PTBA saat ini sudah sangat tinggi. Jadi apabila teman-teman maksain untuk membeli di harga 3000-an, resiko untuk turun sangat besar. Jadi sebenarnya paling amannya adalah cari saham lain yang kenaikannya belum tinggi atau uptrendnya baru mulai. Sedangkan jika PTBA saat ini uptrendnya sudah terjadi dari bulan November kemarin. Tapi apabila teman-teman masih ingin membeli saham PTBA, besok masih bisa beli tetapi harus lebih disiplin. Jadi harus lihatin terus pergerakan saham PTBA. Apabila ternyata gagal bertahan di atas harga 3000, PTBA berpeluang untuk balik kembali ke harga supportnya di 2800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 1545. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga JPFA masih bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan uptrendnya juga masih bagus karena tidak selalu naik tinggi. Jadi sempat naik, bergerak sideways, barusan naik, dan minggu lalu
saham JPFA sempat bergerak sideways karena masih gagal break dari harga 1450. Jadi bisa kita lihat, setelah gagal break dari resisten harga 1450, saham JPFA sempat bergerak sideways 1 minggu. Dan hari ini JPFA berhasil naik di atas garis resisten ini. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan asing hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita lihat, dalam 1 bulan terakhir ini asing sudah masuk membeli saham JPFA. Jadi distribusi yang hari ini dilakukan asing tidak sebanding dengan akumulasi yang terus dilakukan selama 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat JPFA juga masih berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1.600. Di sekitar daerah sini. Jadi bisa kita lihat. Sebelumnya juga JPFA sempat naik menyentuh harga 1.600 dan terlihat masih gagal break. Jadi resisten berikutnya adalah di harga 1.600. Untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, besok masih bisa entry apabila JPFA masih melanjutkan kenaikan. Tapi apabila ternyata saat menyentuh harga 1.600 masih gagal break, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1.450 sampai 1.500. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham JPFA di sekitar garis MA50 dan 150, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk jangka menengah masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 1.800. Di sekitar daerah sini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.570. Bisa kita lihat di grafik, saham Adro saat ini juga masih bergerak uptrend. Dan bentuk uptrendnya hampir mirip dengan saham JPFA tadi. Bergerak naik, sideways dulu, bergerak naik, dan sideways baru pelan-pelan naik ke atas. Jadi beda dengan saham PDBA tadi yang kenaikannya sangat tinggi. Jika kita lihat, minggu lalu saham Adro sempat tertahan di harga 1.550. Jadi setelah mencapai harga 1.550, Adro bergerak sideways. Dan hari ini bisa kita lihat candle telah berada di atas harga 1.550. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini disertai adanya distribusi yang dilakukan oleh bandar. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat saham Adro masih berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1.650. Jadi untuk target 1-2 minggu ke depan adalah di harga 1.650. Dan teman-teman harus hati-hati apabila mencapai atau mendekati harga 1.650 Adro sudah mulai turun. Sebaiknya apabila teman-teman telah membeli di sekitar harga 1.500-an, take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Adro di harga bawah, di sekitar harga 1.400 ke bawah, saham Adro masih bisa di hold. Jadi untuk yang take profit, apabila teman-teman beli di atas harga 1.500. Karena jika kita lihat hari ini bandar juga melakukan distribusi. Dan bentuk candle juga jika kita lihat kurang bagus karena bodinya sangat tipis. Jadi bukan besar seperti saham PTBA tadi. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, Adro masih bisa dibeli besok apabila masih melanjutkan kenaikan. Tapi seperti penjelasan saya tadi, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Saat terlihat Adro mulai turun
dari harga 1650, take profit saja dulu. Setelah itu tunggu dia pullback atau sideways dan rebound, baru kita entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 10.700. Bisa kita lihat di grafik, saham Tekim saat ini juga bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat Tekim berhasil break dari resisten kuatnya di harga 10.000. Dan bisa kita lihat, garis MACD juga saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Tekim dalam 1 minggu ke depan masih berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 11.500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Tekim di harga bawah, apalagi yang berhasil membeli saat break dari garis EMA 150, saham Tekim sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat trennya saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan jika kita perhatikan, Tekim sempat naik sampai harga 18 ribuan. Jadi harga saat ini masih murah karena baru nembus dari harga 10.000. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, Tekim masih bisa dibeli apabila besok masih melanjutkan kenaikan. Tapi seperti penjelasan saya di awal video, karena saat ini IHSG sudah naik sangat tinggi dan telah mencapai angka 6.000, berarti saat ini saham-saham yang kita punya atau saham-saham di bursa Indonesia sudah tidak murah. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati ke depannya. Apalagi baru beli di sekitar harga 10 ribuan. Jadi selama masih bertahan di atas harga 10 ribu, apabila teman-teman baru beli di sekitar harga 10 ribuan ke atas, support di harga 10 ribu, apabila terlewati sebaiknya cut loss. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.